Nina.umuafan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami saya sepertinya koleris dan saya melankolis. Kalau suami saya marah, suka panjang ngomelnya. Dan saya suka ngambek kalau perkataannya menusuk di hati. Gimana ya bisa? Ya, ini mungkin suaminya yang koleris sanguinis kali ya. Kalau panjang ininya, panjang kemarahannya. Dianya di situ tuh. Kalau ngomongnya merepet terus kan bisa. Iya, tuh. Ini koleris sanguinis tuh. Tapi habis itu dia udah lupa tuh. Iya. Ya. Bener kan? Yang inget kalau koleris melankolis tuh. Ya inget apa yang diomongin. Kalau koleris sanguinis udah diomongin habis itu lupa. Habis itu bisa ketawa loh. Orang koleris sanguinis habis marah-marah itu udah ketawa dia. Ya. Iya, betul. Yang kasihan memang pasangannya yang ada melankolis. Ya, si suami udah ketawa, udah nggak marah, dia masih inget karena pemikir. Aduh, itu makanya bisa kebayang deh. Ya, capeknya. Mbak Nina ini begini kayaknya ada melankolisnya kan. Jadi suka ngambek kalau hati. Nah, itu makanya dia jadinya kepikiran. Istrinya melankolis, suaminya udah lupa tuh apa yang dimarahin, si istri masih ingat. Makanya ngambek. Nah, jadi kalau ditanya gimana cara mengatasinya, satu yang ngerti aja dulu. Oh ya emang aku begini, dia begitu, ya. Udah gitu aja tuh udah bikin enak loh perasaan. Ya. Selebihnya ya pakai teknik-teknik manajemen emosi yang diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Nabi, ya duduk, tenang, istighfar, atau langsung aja pergi rebahan, ya kan, sambil rebahan banyak istighfar, ingat Allah gitu ya, atau me time. Tapi memang orang melankolis tuh agak lama move on-nya. Nah ini juga harus disadari bahwa Bu Nina nggak sendiri kayak gitu. Ya, manusia-manusia seluruh dunia yang melankolis itu pada saat ya kesel, sedih, sakit hati lama tuh move on-nya itu karena butuh waktu ya. Nggak kayak pasangannya udah selesai. Lah, udah selesai dia lupa kalau habis marah. Makanya orang kolesa itu diamin aja ya Bu Isa ya. Saya bilang, kalau ketemu pasangan kolesa diamin aja, dia marah-marah terus dia kerjain sendiri kok. Biarin aja. Itu kan mereka karena ekspresif ya Bu. Iya. Udah lepas, udah enak tuh dia, udah lepas, udah enak. Ya, nah, cuman itu tadi ya istri yang ada melankolisnya langsung sadar dulu, aduh nih aku melankolis mikir nih, omongannya dia masih aku pikirin, ya udah langsung baca salawat aja tuh kepalanya dibuang-buang itu dia punya melonya. Kalau bisa mah begitu. Iya. Ini ada satu lagi. Ada lagi nih Mbak Wardah, Sofia.ihmn. Suka manja-manja sama suami meloko, responnya B aja. Apa dalam hati suami juga seneng ya? Iya. Ya, laki-laki pokoknya bisa kasih tahu iya, seneng istrinya manja-manja. Cuman responnya tidak seperti di film-film. Nggak seperti di drama-drama, nggak seperti itu. Kenapa? Otot wajah laki-laki ini emang kaku. Karena hormon testosteron yang bikin kaku seperti raja, ya. Tapi dia seneng, harus yakin itu, ya, harus yakin. Udah, pokoknya insya Allah percaya deh, ya. Karena ini juga ada penelitiannya dan secara empirik 30 tahun itu udah ngerasain kayak gitu. Ya, pokoknya yakinilah bahwa laki-laki atau suami seneng kita manja, asal juga nggak kebangetan. Jangan terlalu manja-manja depan orang banyak, ya. Kadang malu tuh suami, apaan sini kan gitu. Oke, ada lagi kah? Ada dari Rifka Kurniawanti, Bu Isa. Ya. Bu Isa, Mbak Wardah, saya plegimo, suami kolemo. Saat marah suami bos, tapi saya nggak suka. Gimana cara imbangin supaya suami saya orang Makassar pula? Ini banyak orang Makassar hari ini bisa. Alhamdulillah. Iya. Suaminya apa tadi? Kolemo. Suaminya dia plegimo, suaminya kolemo. Oh, ya. Plegimo, kolemo ya itu soulmate juga ya di koleris pragmatisnya ya, tapi sama-sama melo, ada watak yang sama. Ya hati-hati aja watak yang sama ini kadang-kadang kalau lagi kesel diam-diaman tuh berdua nggak tahu siapa duluan mau minta maaf. Sekali lagi kalau kita mau lebih mulia ya kita lah istri yang minta maaf duluan ya. Itu lebih mulia banget dan itu yang nanti akan Allah catat sebagai amal solehannya istri ya. Kalau orang Makassar ya, memang kita ini orang seberang ya, orang Makassar mungkin karena posisi geografis ya, tempat tinggal Sulawesi Selatan itu dekat pantai, khususnya Makassar, panas pula di sana.
ya sudah panas koleris pula. Itu namanya Pak Bambangan. Cepet marah, panasan gitu ya. Ya sudah, ya sikapi aja sambil senyum, liatin aja. Yang penting kalau lagi suami lagi ngomong depan orang, siapapun dia, depan anak, udah kita diem aja. Istighfar aja, baca salawat aja. Insya Allah nanti dia reda sendiri. Ya. Karena laki-laki pantang banget, dia lagi marah di depan orang, walaupun depan anaknya masih kecil, terus kita intervensi, kita tegur dia, nah dia marah, ya dia tambah marah, ya udah kita diam aja. Kecuali ya mungkin sudah mau mencelakakan orang, nah barulah kita intervensi ya. Mungkin anak mau dipukul, lah barulah kita intervensi. Jangan juga dibiarkan seperti itu. Kalau dia misalnya bapak memukul anak terus kita biarkan, nggak ada usaha untuk kita merilai, itu juga salah. Karena anak akan melihat, oh ibunya membiarkan ayahnya memukul. Tapi kalau hanya masih marah-marah bentuk suara verbal, ya sudah kita diam dulu supaya justru tidak terjadi pemukulan kan gitu. Tapi kalau memukul, barulah kita gimana caranya lindungin ke anak kah, biar bapaknya kena kan badan kita yang kena. Jadi anak melihat bahwa ibu tetap mempertahankan dan mudah-mudahan suami pas dia mau memukul anak malah kena istrinya, insya Allah malah dia ya tersadar ya. Atau kita teriak astagfirullahaladzim gitu. Nah, seperti itulah sebetulnya batasannya ya. Jangan juga pas suami atau ayahnya memukul anak kita biarkan juga, nggak gitu ya. Oke, ada lagi dari ini Bu Penny. ya. Ada lagi ya? Ini dari Penny Andriani 67. Bu Isa, kalau saya plegimo, suami meloko itu gimana ya? Nggak soulmate ya? Soulmate lah. Tapi ini soulmate yang memang presentasinya 15% ya. Soulmate-nya di mana? Ya istrinya ada plekmatis, suaminya ada koleris. Watak yang sama melankolis, ini ada kekuatan dan ada kelemahannya ya. Tetap aja semua watak ada kekuatan kelemahan ya. Kalau apa nih? Oh, suami saya itu pendiam banget, Bu. Gimana ya, pengen ngobrol banyak sama suami tapi suami datar aja. Ya ngomong aja. Laki-laki itu memang pada umumnya datar, apalagi yang plekmatis melankolis. Nah, kalau bisa, kalau mau ngobrol-ngobrol tentu sesuatu yang serius, ya itu kan ada caranya tuh. Bu Isa sering tuh di seminar-seminar umum menjelaskan ke ibu-ibu Mbak Warda. Kalau mau ngomong serius sama suami, tentukan waktunya. Berapa lama mau ngomongnya, jangan lama-lama ya. Minimal 15 menit sampai 30 menit aja. Terus apa topiknya? Udah gitu. Selebihnya ya emang begitu plegimo. Apalagi udah malam, udah nggak ada kata-katanya, kuotanya udah habis. Tapi jangan salah, dia merhatiin istrinya. Ya, dia merhatiin, dia ngeliatin istrinya bolak-balik sana, bolak-balik sini. Ya, liatin. Dan jangan salah nih, teman-teman, ayah bunda, sahabat-sahabat, suami istri ini yang saling memperhatikan itu, ya Allah memandang dengan penuh rahmat. Jadi biarin aja, kita bolak sana, bolak sini, terus suami ngeliatin. Dan kita tahu kalau suami ngeliatin, nih Allah menatap kita dengan penuh rahmat. Kan asik, berarti kan ya kita diampuni dosa kita, penuh berkah. Nah, jadi harus kita ingat juga tentang apa yang Islam ajarkan. Karena kalau kita nggak ingat apa yang Islam ajarkan, maka kita merasa sia-sia aku berjuang di dunia ini untuk suamiku. Inilah value. Value itu harus kembali ke spiritual ya. Nah, kalau bisa sih seneng aja Ayah Toto diam-diam duduk di kursi sambil mainin gadget, terus dia lihat Bu Isa dari dapur, ruang TV, dapur, ruang TV, dalam hati Bu Isa, ya Allah, suami aku memandang aku. Mantap itu. Ya Allah. Apalagi nih? Bentar. Hana Inaida Alfiani. Koleris susah banget buat minta maaf ya Bu, apalagi sama suami yang plegi. Gimana? Oh ya. Jadi istrinya yang kole ya? Wah, ini mah memang koleris susah minta maaf. Tapi kalau istri itu harus latihan, paksa diri minta maaf sama suami. Oh, kalau mau hidupnya lebih beruntung. Ya, kalau mau selamat dunia akhirat. Memang koleris kayaknya susah mengampuni, tapi kan kita istri. Ya, belajar tuh bahwa kita yang minta maaf duluan. Karena itu jauh lebih mulia. Udah koleris minta maaf duluan. Mantep bro. Bro lagi mantep sista. Masuk surga gara-gara itu. Koleris tawadu bisa. Koleris tawadu. Belum lagi surga akhirat, surga dunia udah masuk insya Allah. Ya, oke, ada lagi. Riri Miori, Bu, sanguinis koleris ceweknya, terus dapat calon melankolis koleris. Itu gimana Bu? Aman nggak Bu? Ini nanya tuh bisa. Aduh, jodohin. Sampai lupa tadi. Istrinya apa tadi? Calonnya sanguinis koleris. Terus calon suaminya melankolis koleris. Sanguin sama melonya kan soulmate tuh.
Satu happy, satu mikir. Nah, Kole ketemu Kole. Aman. Amannya apa? Pasti punya perusahaan. Pasti punya bisnis keluarga. Ya, pasti dua-duanya kuat kerja. Ya, itu insya Allah tuh. Tapi harus antisipasi kelemahannya. Kelemahannya itu tadi adu bentak, adu kekuatan, ya, adu ngatur. Nah, ini yang harus disadari. Sehingga ya pada saat yang satu udah ngegas, satu calm down gitu ya. Nah, kalau mau aman, dua-duanya belajar watak. Ini buat teman-teman sahabat-sahabat yang belum menikah, kalau satu saat nanti mau menikah, belajarlah watak. Mumpung pasangannya belum menikah, ajak belajar watak. Ya, minimal ya belajar watak. Bagus lagi ikut kelas pranikah yang diadakan oleh siapa aja gitu ya. Nanti insya Allah kita juga mau bikin ya Mbak Wardah ya. Nanti tahun 2022 ini. Nah, supaya apa? Mumpung belum nikah. Karena kalau pasangan yang belum nikah tuh kan lagi seneng-senengnya, lagi mau happy-happynya berumah tangga, pasti mau belajar kan. Kalau udah nikah kadang-kadang nanti disibukkan dengan kerja, disibukkan dengan cari uang, jadi nggak belajar ya. Mumpung kalau mau menikah itu belajarlah. Paling tidak ya secara watak udah ngerti sehingga nggak terlalu berat ya. Kalau kita kan udah terlanjur udah nikah baru belajar. Kalau Mbak Wardah tuh ya suami istri karena psikolog dia sebelum nikah udah belajar. Nanti belajar ya, nanti tanya sama Mbak Wardah pengalamannya. Tapi tetap ya. belajar juga bisa. Tetap selalu belajar Tetap, juga. Ya? Iya dong. Itu non-stop. Saya setel Bu Isa kalau lagi webinar saya taruh sebelahnya. Biar sama-sama belajar kan. Nah, tapi main salah-salahan ya sama dia. Ya tuh denger tuh kata kakak kamu tuh. Kan juga dia denger tuh kata Bu Isa tuh misalnya. Sampai kemarin aja Bu Isa ulang tahun pernikahan aja. Aduh, saya tuh baru ingat ulang tahun pernikahan gara-gara sama Bu Isa. Udah lewat Bu Isa waktu 16 November kemarin. Masya Allah, kamu bisa nggak tahu. Selamat ya. Ya Allah. Tahunya dari live IG 13 bisa 13 tahun. Alhamdulillah. Yes, mantap. Masya Allah. Tahu dari Bu Isa deh. Nggak ingat katanya Bu Isa. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak masih sebut-sebut Bu Isa. Ini ada lagi Mbak Wardah. Reva _Adam. Saya melankolis koleris. Suami plekmatis dan sanguinis. Tapi ini mah dugaan saya ya, yang bikin nggak kuat datar banget kayak martabak bangka. Sudah belajar dua-duanya kita tentang watak, tapi suka lupa datar lagi mukanya. Kalau laki-laki datar muka bukan watak, itu karena laki-laki. Jadi nih buat ibu-ibu nih, buat perempuan. Kalau lihat suami, karena suami laki mukanya datar langsung gini, ya Allah laki banget muka suami gue, gitu. Jadi lebih tenang. Dan datar itu biasanya cuman 10 menit pertama sampai 15 menit pertama. Apalagi kalau baru sampai rumah, atau baru ketemu, atau baru datang ngejemput, gitu. 10 menit sampai 15 menit itu datar mukanya laki-laki itu. Apapun wataknya, percaya deh. Kenapa? Karena memang itulah gantengnya laki-laki. Kan ganteng laki-laki kalau baru ketemu datar mukanya, wibawa gitu. Ya, mana lebih senang ketemu suami yang wibawa 10 menit atau baru datang, Bunda, apa kabar Bunda? Kacau sudah. Jadi biarin aja laki-laki datar, keren lagi, cool. Ya Allah. Oke Mbak Wardah, ini nggak rasa udah selesai nih. Iya, ini maaf ya sahabat-sahabat villa, ini kita berdua suka ketawa-ketawa. Kenapa? Karena apapun itu kita udahlah, kita ketawa aja, seneng lah. Ya, daripada serius dipikirin. karena watak itu justru kalau kita bahas dengan seneng-seneng ya dengan ringan aja nanti akan ringan insya Allah ya. Oke, sahabat-sahabat villa, Mbak Wardah terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih semuanya yang hari ini hadir. Masya Allah, Alhamdulillah, maaf lahir batin. Ya, ini betul-betul niatan kita adalah untuk semakin lebih baik. Mungkin kayaknya sederhana mempelajari watak, tapi inilah teknologi sederhana yang membuat hubungan kita harmonis antara suami dan istri. Insya Allah, dan berharap hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah.
Mudah-mudahan kita semua senantiasa berikhtiar di jalan yang benar, baik, dan pantas. Ya, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah, muah, muah. Terima kasih.